Oke, tapi sebelumnya saya buka dulu ya untuk mempersingkat waktu ya. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya adik-adik sekalian ya. Selamat siang. Ya alhamdulillah pada kesempatan ini ya saya selaku dosen ya, dosennya adik-adik dapat bertemu begitu ya dalam apa namanya kita kuliah gitu ya, kuliah perdana ya. Kuliah perdana di apa namanya manajemen keselamatan pasien. Nah ini, oh ini kok dihapus ya. Nah ini tetap. Nah tadi yang saya berikan ke Mbak siapa tadi ya? Yang saya berikan Mbak Fani bukan ya? Iya, Pak. Nah yang ini ini nanti diganti sama nomor Mbak Fani ya, gitu ya. Oh, Yang di penanggung jawab ya. iya. Nanti ini kasihkan ke teman-teman di kelasnya ya bahwa ini roadmap kita dalam satu semester ini, gitu ya. Iya, Oke. Pak. Jadi mudah-mudahan tidak berubah ya. Itu ada beberapa pertemuan ya. Kalau tidak salah itu sampai dengan pertemuan 14 itu sudah ujian apa namanya UAS gitu ya. Jadi 6 pertemuan materi, pertemuan ke-7 itu apa UTS, 8 sampai 11 itu materi ya. Pertemuan 8 sampai 13 materi, 14 itu UAS gitu ya. Biasanya seperti itu ya adik-adik. Ini roadmap-nya, silabusnya nanti tolong diberikan kepada teman-temannya begitu ya, teman-temannya terkait dengan kontrak silabus kita ini ya. Nah, ini pembelajaran kita. Oke, untuk hari ini saya tidak akan lama ya, adik-adik. Mungkin jam 10 sudah bisa kita selesaikan ya. Karena saya menjelaskan silabus sampai dengan materi pertama itu adalah konsep gitu ya. Konsep keselamatan pasien. Nah, itu sebenarnya kalau konsep itu sebenarnya 10 menit pun selesai. Tapi di sini saya akan memberikan pemahaman dulu kepada adik-adik sekalian ya terkait dengan konsep itu ya. Oke. Nah, jadi mata kuliah apa? Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Nah, mata kuliah ini ya, itu adalah manajemen keselamatan pasien ya, adik-adik. Nah, itu digunakan sekali nanti ketika Anda sudah menjadi perawat. Ya, ketika sudah menjadi perawat itu sangat digunakan sekali, bahkan ini dituntut. Ya, bahkan ini dituntut karena ada regulasinya, gitu ya. Itu bahkan dituntut nanti. Semua perawat harus bisa melaksanakan keselamatan pasien. Nah, bagaimana Pak Merizal cara bisanya? Nanti kita akan bahas selama satu semester ini. Ya, jadi tolong diingat itu wajib nantinya. Ya. Nah, ini penilaian ya, UTS 35%, UAS 35%, tugas 5%, keaktifan 5%, praktikum 20% gitu ya. Karena di sini ada juga adik-adik yang bekerja, ya nanti kita fleksibelkan saja ya adik-adik sekalian ya, fleksibelkan saja. Jadi tidak usah tegang ya kalau kuliah dengan saya. Saya juga paham ya kuliah sambil kerja itu seperti apa. Ya kita fleksibelkan saja gitu ya. Kita mengikuti, kita kalau sama-sama bisa kuliah ya kita kuliah. Kalau seandainya dari adik-adik misalkan belum bisa Pak, kami belum bisa di tanggal segini karena kami ada tindakan yang darurat, monggo nanti disampaikan saja ya. Nanti kita diskusikan ulang gitu ya. Kalau dengan saya santai saja ya. Tuh. Nah, ini nanti silahkan dibaca-baca sendiri ya. Ini kontrak kerja, kontrak kuliah kita ya, kontrak kegiatan kita, kontrak praktik kita ada di sini semua ya. Nanti silahkan dibaca-baca tuh. Nah, sampai di sini sudah saya jelaskan semua tuh. Nanti silahkan dibaca-baca ya, adik-adik sekalian. Nah, ini ya. Nah, untuk ini ya, adik-adik, ini roadmap-nya. Kemungkinan besar kalau ada perubahan dari regulasi pemerintah yang baru terkait keselamatan pasien, mungkin di tengah jalan itu ada perubahan, gitu ya. Ada perubahan nanti akan saya sampaikan pada saat kuliah ketika itu ada perubahan. Oke. Nah, ini nanti silakan dibaca. Ah, ini tadi mungkin sudah dibaca, ada yang ditanyakan dulu terkait dengan ini, dengan kontrak kuliah kita ini. Sudah baca semua belum? Sudah disebarluaskan belum tadi Mbak Fani? Sudah, Pak. Sudah ya? Kemudian Iya. sudah baca semua ya? Ada yang Iya. ditanyakan? Kalau tidak saya lanjutkan ke materi ya. Nah, udah kelihatan belum ininya? PPT-nya? Udah, Pak. Sudah, coba saya jalankan, berjalan nggak? Berjalan, Pak. Oke, siap. Oke, kita mulai ya. Adik-adik, mudah-mudahan jam 10 sudah bisa kita selesaikan kan? Ya, karena ini hanya konsep ya. Nah, kita bahas ini ada yang namanya
konsep keselamatan pasien. Nah, mungkin kalau adik-adik itu pernah ke rumah sakit, pernah nggak lihat perawatnya itu pada saat operan ada berkas-berkas yang mereka operkan. Misalkan dari IGD ke ruang ICU, dari IGD ke apa namanya itu ke ruang rawat inap. Pernah nggak melihat itu? Pernah, Pak. Nah, itu salah satunya konsep keselamatan pasien. Nanti kalau di keselamatan pasien namanya itu SBAR. Nanti kita pelajari apa itu SBAR ya. Atau pernah nggak adik-adik kalau main ke rumah sakit atau menjenguk temannya yang sakit atau mungkin ada yang pengalaman pernah yang dirawat, pada saat si perawatnya akan melakukan injeks atau suntik ya kalau kata kita itu, atau mau melakukan kegiatan infus atau apalah itu ya kegiatan yang lain, mereka melakukan informed consent. Nah, apa itu informed consent? Itu adalah persetujuan gitu ya. Bu, mohon maaf saya suntik ya, bersedia nggak kira-kira nanti di jam 11? Saya ambil aboketnya dulu. Kira-kira pernah dengar kata-kata seperti itu nggak? Pernah, Pak. Nah, Ya. itu namanya keselamatan pasien. Atau pada saat misalkan adik-adik nanti berada di ruang operasi ya, tidak menutup kemungkinan nanti teman-teman jadi perawat OK ya, karena dulu pengalaman saya ya saya 1 tahun perawat OK adik-adik sebelum saya pindah ke pendidikan ya, dulu perawat OK, perawat di kamar operasi 1 tahun. Nah, sebelum pindah ke operasi, sebelum dilakukan operasi itu dijelaskan dulu ya. Nanti operasinya di sebelah sini ya Bapak ya. Karena ada benjolan di sini, nanti operasinya di sebelah sini ya Bapak Ibu ya. Kira-kira gimana? Setuju nggak? Nah, itu pernah dengar kata-kata. Nah, itulah yang namanya keselamatan pasien. Jadi, apa itu yang namanya keselamatan pasien itu ya? Ini adalah upaya dalam menjamin yang namanya keselamatan pasien. Ya. Dari apa Pak Merizal? Ya, dari tindakan-tindakan medis. Kata-katanya itu. Tindakan-tindakan medis atau asuhan pasien. Kalau kita namanya asuhan keperawatan. Ya, ini yang nanti akan adik-adik ketahui di konsep di keselamatan pasien. Kita bahas nih secara ini loh adik-adik nih, kalau adik-adik lihat tuh sekitar 48.000 ya hingga 100.000 pasien nih di Amerika Serikat meninggal dunia setiap tahun akibat ini, bayangkan tuh. Nih, akibat kesalahan medis. Nah, ini yang terjadi di mana? Ya baik itu di puskesmas ya, PKM ya, baik itu di puskesmas atau di RS. Biasanya 2 ini yang paling banyak peran. Gimana Pak kalau klinik? Klinik itu banyak tapi nggak sebanyak ini gitu ya, tidak sebanyak PKM dan RS ini. Itu klinik itu banyak juga. Nah, inilah makanya dibutuhkan yang namanya keselamatan pasien ini. Ya karena ini kesalahan medis ini atau kalau kita sering sebut itu, pernah dengar kata-kata malpraktik? Pernah, Pak. Nah, hal-hal seperti inilah yang menimbulkan masalah KP. KP itu apa? Keselamatan pasien. Hal-hal seperti inilah yang menimbulkan masalah keselamatan pasien. Karena dari akibat kesalahan-kesalahan medis. Nah, apakah keselamatan pasien ini dipelajari oleh perawat saja? Enggak. Dokter belajar keselamatan pasien. Perawat belajar keselamatan pasien. Bidan belajar keselamatan pasien. Kesmas belajar keselamatan pasien. Jadi intinya semua yang berhubungan dengan nakes ya, itu pasti mempelajari yang namanya keselamatan pasien adik-adik. Nah, itu salah satu keunggulannya. Karena kenapa? Nanti teman-teman sudah bekerja, ada akreditasi. Pernah dengar akreditasi rumah sakit? Pernah, Pak. Nah, standar paling nomor 1 itu adalah keselamatan pasien. Standar nomor 1-nya. Nah, mungkin adik-adik masih ngawang apa sih, gimana sih? Nah, itu kan. Tapi nanti kalau udah di rumah sakit pasti ingat kata-kata Pak Meriza. Waduh, keselamatan pasien ternyata standar nomor 1 di rumah sakit. Itu ya, itu harus kita ketahui. Nah, jadi ini masalahnya. Kenapa dia masuk dalam standar akreditasi? Karena ini dia masalahnya. 48.000 sampai dengan 100.000 itu jadi kesalahan. Makanya dalam
akreditasi Rumah Sakit Indonesia, standar nomor 1 itu adalah keselamatan pasien. Menjamin agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan medis. Nah, itu ya di pendahuluan ini. Nih apa namanya? Nah, ini ada namanya fenomena gunung es. Ini saya hapus dulu biar kelihatan ya. Nah, ini ada namanya fenomena gunung es. Nah, nanti mudah-mudahan ada di slide-nya. Itu ada namanya, kita lihat dulu namanya fenomena gunung es. Nanti kita lihat. Nah, pendahuluan nih, kenapa atau sering terjadi yang disebut dengan medical error? Kenapa kira-kira adik-adik bisa sering terjadi medical error atau kesalahan medis ini? Akibat dari apa kira-kira menurut pemahaman adik-adik? Kurangnya pemahaman para nakes dalam mempelajarinya. Oke, pengetahuan. Betul. Selain pengetahuan? Menurut aku sih kurangnya listrik pada di rumah sakitnya itu Pak, jadinya bikin kayak pasien monitor atau apa kalau pasien sedang sekarat gitu, terus tetapi listrik yang ada di dalam rumah sakit itu tidak memadai, kayak tiba-tiba turun gitu, terus harus melakukan urgensi. Bisa, sarana dan prasarana. Bisa, salah satunya listrik, alat-alat medis, itu dapat mengakibatkan medical error. Nah, sementara rumah sakit menggunakan alat-alat yang canggih, salah satunya bisa. Dapat 2 nih, kurangnya pengetahuan, sarana dan prasarana tidak memadai, karena nanti kalau adik-adik belajar akreditasi di rumah sakit, Sarpras ini masuk juga dalam akreditasi, namanya IPSRS, instalasi sarana dan prasarana. Nantinya itu akan dapat nantinya kalau ada di akreditasi. Kemudian apalagi selain pengetahuan dan Sarpras? Lagi kira-kira yang adik-adik ketahui? Bisa masuk skill? Bisa nggak kira-kira skill? Bisa sih, Pak. Bisa, makanya kan adik-adik kuliah kan nanti ada banyak praktek toh. Nah, gimana cara ngimpus? Nah, gimana cara pasang kateter, ya kan? Gimana cara pasang EKG? Bisa, skill. Terakhir ini adalah kenapa dia ada sering terjadi kesalahan medical error, karena apa? Ini kurangnya komitmen manajemen. Nah, kurangnya komitmen manajemen rumah sakit. Hal-hal inilah yang dapat menyebabkan kenapa bisa terjadi atau malah sering atau malah dengan medical error. Ya karena ini pengetahuan, sarpras, skill, kurang manajemen, komitmennya dan segala macam itu dapat menyebabkan yang namanya masalah keselamatan pasien. Nah, makanya seorang perawat itu wajib tahu yang namanya keselamatan pasien. Itu. Oke, cocok ya, pinter ya. Nah, pendahuluan lagi nih ya, banyak sekali yang apa namanya itu dapat menyebabkan keselamatan pasien ya, Dede. Nanti itu kita akan belajar 7 standar ya, 7 apa namanya itu 7 langkah dan 6 sasaran. Nanti kita akan belajar ini di keselamatan pasien 7, 7, 6. Nah, ingatnya seperti itu. Nanti kita akan pelajari selama 1 semester ini. Nah, salah satunya di antara standar yang ini ya, di standar yang ini itu salah satunya ini. Nah, banyaknya obat-obatan, jenis pemeriksaan dan prosedur. Kira-kira masalah obat-obatan apa Pak Merizal? Ada LASA. Ya. Ada LASO. Apa itu? Intinya obat yang namanya hampir sama. Apa saja contohnya? Ceftriaxone, ya kan? Apa namanya itu hampir sama dengan dexamethasone, ya kan? Yang son itu kan antibiotik tuh.
nanti. Itu hampir sama, kemungkinan bisa terjadi yang namanya kesalahan pemberian obat. Maka dari itu nanti apa salah satunya? Di sini kita harus paham yang namanya 6 benar obat. Maka nanti kan teman-teman di farmasi keperawatan kan dapat tuh ini obat-obatan. Ya kan? Nah, siap-siap ngapalin obat-obatan nanti ya. Antipiretik itu untuk apa? Obat panas. Analgesik untuk apa? Obat sakit, nyeri. Antidiuretik untuk apa? Untuk saluran perkemihan. Apalagi namanya itu antiemetik untuk apa? Untuk obat lambung, anti mual dan segala macam. Nah, itu tuh nanti akan dihafalkan tuh. Ya, harus diketahui tuh kalau mau menjadi seorang perawat. Maka harus dihindari juga yang namanya tadi lasa dan laso untuk masalah banyak jenisnya obat ini. Karena ya dapat menyebabkan keselamatan pasien. Banyak loh kejadian. Contoh rumah sakit yang di Tangerang, rumah sakit besar tuh. Ya, salah memberikan obat sehingga pasiennya sesak napas. Ada. Ya, mungkin kalau ada dengar ada berita si perawatnya pada saat akan melakukan kegiatan tindakan kepada anak, tiba-tiba salah langkah, akhirnya jari kelingking si anak terpotong dulu. Ingat nggak yang sampai masuk berita rame banget itu? Itu perawat tuh, ya. Oh iya Pak. Nah itu ingat nggak itu? Itu sampai masuk berita rame tuh di Tangerang. Itu salah satunya keselamatan pasien deh, ya. Itu masalah keselamatan pasien, maka itu harus dijamin keselamatan pasien itu. Itu salah satunya. Banyak sekali kok yang masalah-masalah ini selain obat-obatan. Prosedural juga iya, ada nggak SOP-nya? Nah, mungkin adik-adik masih semester 1 masih awam ini terkait dengan SOP ya. Nanti kalau udah di semester 6 ya nanti mau apa? Mau KTA ya. Tugas akhir ya, mau TA tugas akhir itu ya itu pasti harus paham prosedur ya. Kemudian ya ini akibatnya apa? Penyebab keselamatan pasien juga apa selain masalah medis? Ini masalah apa namanya itu jumlah pasien yang banyak. Nah, sehingga apa? Ya, perawatnya kurang. Gitu. Ya, saya pernah mendampingi adik-adik itu ya, adik-adik mahasiswa di Rumah Sakit Balaraja RSUD. Nah, bednya itu ya, kasurnya itu mencapai 30, tapi perawat yang dinas cuma 2 orang setiap shift. Bayangkan stresnya. Itu salah satunya. Stres terhadap perawat, ya. Beban kerja yang tinggi, tuntutan yang tinggi, akibat dari jumlahnya banyak pasien, juga mengakibatkan yang namanya masalah keselamatan pasien. Ya, kalau udah berbicara masalah keselamatan pasien, ya bisa malpraktik, ya kan, dan segala macamnya. Banyak sekali itu nanti. Ya, nah, ini konsepnya. Nah, jadi kalau gini, ini dilihat nih konsep dan prinsip pasien safety ini kita bisa lihat nih menurut globalnya. Jadi ini nanti adik-adik baca ya nih, pasien safety adalah isu terkini global penting atau high profile ya dalam pelayanan rumah sakit semenjak tahun 2000. WHO mulai program keselamatan pasien di tahun 2004 gitu ya. Nah, komite keluar 2005, kemudian Menteri Kesehatan di Persi atau KKPRS ini tolong dicatat, Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit telah merencanakan gerakan keselamatan pasien rumah sakit pada seminar Persi 21 Agustus tahun 2005. Jadi sejarahnya begini, keselamatan pasien di Indonesia. Ya, konsep dan prinsipnya. Di Indonesia baru yang sebenarnya sebelum tahun 2000-an ya, sebelum tahun 2000-an, keselamatan pasien itu sudah dikenal di dunia. Di Indonesia pun sudah dikenal, tapi belum ada kebijakannya, adik-adik. Belum ada kebijakannya. Nah, di tahun 2000-an ya, di tahun 2000-an ini baru keluarlah yang namanya kebijakan keselamatan pasien. Diperkenalkanlah di Indonesia. Nah, diperkenalkanlah di Indonesia kita. Baru di tahun 2004 ya, dibuatlah yang namanya fundamental prinsip safety keselamatan pasien di Indonesia. Disahkan ya, baru ada yang namanya KKPRS ya di tahun 2005. Baru ada di Indonesia itu 2005 KKPRS-nya ini.
Komite Keselamatan Pasiennya ini adik-adik baru keluar di Indonesia 2005. Berarti umurnya berapa? 16 tahun ya? 17 tahun ya sekarang ya. Agustus sudah lewat ya, 17 tahun baru umur keselamatan pasien di Indonesia itu. Dikeluarkan di 2005. Nah, melalui apa? Nah, disahkannya atau diseminarkan di 21 Agustus tahun 2005 ini. Keselamatan pasien kita di Indonesia. Nah, itu jadi ini sejarahnya keselamatan pasien kalau ada adik mau tahu. Ini sejarahnya di Indonesia kalau ada adik mau tahu. Oke? Nah, konsepnya bagaimana? Nah, ini dia. Dalam mencegah yang namanya adverse event. Adverse event itu adalah kejadian yang tidak diinginkan atau sudah ada yang namanya kerugian. Apa yang dimaksud dengan kerugian? Cedera pada pasien. Nah, itu ya. Nah, untuk apa itu? Ya, ini untuk gerakan moral, upaya pengaturan. Maka harus apa yang dilakukan? Ada good clinical governance. Apa ini? Pengelolaan atau kepemimpinan klinik yang baik. Ya, governance jangan diartikan sebagai pemerintah saja ya. Di situ kita artikan itu adalah pengelolaan atau kepemimpinan ya, tata kelola klinik yang baik. Itu harus. Salah satunya standar keselamatan pasien itu harus dibuat. Ya, itu harus. Tuh. Yang kedua, itu ada namanya patient safety. Yang ketiga, ada good medical practice. Jadi apa? Praktik medis yang baik. Ya, praktiknya ya. Apa namanya itu medical yang baik. Itu tentu dengan apa? Harus ada yang namanya SOP. Harus ada yang namanya skill. Harus ada yang namanya kompetensi. Nah, harus ada yang namanya itu, kompetensi. Gitu. Kemudian ini karakter medical professionals. Jadi apa? Dituntut pelayanan medis yang profesional. Nah, dengan cara apa? Perawat kan dituntut profesional, ya kan? Betul Pak, iya harus dituntut profesional. Kan itu slogannya perawat. Kami akan memberikan asuhan keperawatan profesional. Itu kata-katanya. Ya, asuhan keperawatan profesional. Katanya seperti itu. Gimana Pak asuhan keperawatan profesional itu? Ya, mulai dari anamnesis, ya, diagnosis, intervensi, implementasi sampai dengan evaluasi. Nah, mungkin sekarang masih ngawam. Nanti kalau sudah masuk di asuhan pasien, ya itu pasti akan tahu itu ada ya sekalian itu. Oke. Nah, ada yang bertanyakan dulu sampai di sini, monggo silahkan jika ada. Mau didiskusikan dulu, monggo. Pak, saya boleh. mau bertanya. Boleh. Yang LASA dan LASO itu tuh tentang obat-obatan, dia hanya nama atau gimana Pak? Nama, dia itu hanya nama. Kalau nama mereknya itu. Lasa-laso. Nama mereknya. Lasa-laso itu bukan nama merek ya. Apa kepanjangannya nanti tolong dicari sendiri ya. Laos apa namanya itu. Jadi merek obatnya itu namanya itu hampir sama. Lasa-laso itu. Kan banyak tuh. Paracetamol aja, ada berapa jenis tuh? Paracetamol. Paracetamol itu golongan apa? Antipiretik kan? Penurun panas ya paracetamol ya? Iya, Pak. Nah, kan banyak namanya. Ada paracetamol, ada Sistenol, yang paling terkenal kan itu ya, dua itu. Nah, apalagi ya kalau di Barung itu apa deh? Inza. Nah, Inzana yang kayak gitulah pokoknya ya. Nah, apalagi yang ada paracetamolnya itu. Ya pokoknya intinya yang nama obatnya itu hampir sama. Nanti itu kan akan diteliti itu di ruangan apa? Keperawatan kita. Berarti itu untuk istilah ini aja ya, pemberian nama gitu ya Pak? Untuk istilahnya dalam keselamatan pasien, untuk nama obat dan jenis yang hampir sama dikategorikan LASA dan LASO. Oke Pak, makasih Pak. Nah, itu untuk keselamatan pasien. Nah, jadi kalau adik-adik dengar
Itu obat lasa-lasonya tolong diperhatikan ya, berarti namanya yang hampir sama, tolong diperhatikan. Nah, itu. Iya. Nah, biasanya kan kepala ruangan kan seperti itu. Lasa-lasonya udah diperhatikan belum? Sudah Pak, sudah Bu. Nah, berarti nama-nama yang hampir sama itu ya, itu sudah dikondisikan atau sudah diidentifikasi. Gitu. Ada lagi? Udah, Pak. Udah. Kalau Ya. tidak ada saya lanjut ya. Nanti kalau Ya. mau tanya monggo silahkan, nggak apa-apa ya. Santai saja ya Dedek ya. Nah, oke, kita lihat nih. Ada konsep Hippocrates ya. Hippocrates nanti tolong dicari sendiri ya. Ini seorang ilmuwan ya. Mungkin teman-teman sudah tahu lah siapa itu Hippocrates ya. Tuh. Nah, apa namanya? Ada primum non care. Apa itu namanya itu? Kalau apa namanya itu? Dalam kegiatan medis itu tidak ada yang dirugikan, gitu ya. Nah, apa itu yang harus dilakukan? Nah, first, do not harm. Apa itu prinsipnya dengan apa nih? Nah, prinsip tidak merugikan atau disebut maleficent, non maleficent. Ya, maleficent. Kemudian jika kita tidak bisa berbuat banyak atau baik kepada seseorang, paling tidak merugikan orang itu. Inilah prinsip dari Hippocrates itu. Maka dari apa? Perawat ya itu dituntut ya bisa melakukan asuhan keperawatan ya. Fungsinya asuhan perawatan kita kan apa? Pelayanan toh. Jangan sampai merugikan orang lain. Gitu. Oke? Nah, ini dia tujuannya. Tujuan kita mempelajari pasien safety dalam 6 bulan ke depan ya atau 1 semester ke depan ini. Satu, terciptanya yang namanya budaya keselamatan pasien. Atau mungkin kita sebut dengan BBS. Ya. Behavior based safety. Nah, apa namanya itu PS ya. Nah, behavior based safety, patient safety. Ya, nah ini bisa kita sebut itu. Jadi apa? Membudayakan. Salah satunya apa Pak Merizal? Ya itu tadi. Lasa-lasonya diperhatikan ya kalau mau transfer pasien. Nah, contoh nih di gambar ini. Ya. Transfer pasien kita harus berikan statusnya ya. Kemudian kalau ada dokternya kita dampingi gitu ya. Karena dokter itu kan bukan pemilik ruangan. Pemilik ruangan itu kan adalah perawat loh adik-adik. Ya, pemilik ruangan itu perawat. Dokter ini adalah orang yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan tindakan medis. Perawat adalah orang yang diberikan tanggung jawab untuk memberikan asuhan keperawatan. Tuh. Nah, dokternya berkunjung. Saya mau visitasi dong. Boleh dok, yuk saya dampingi. Itu yang namanya keselamatan pasien. Dok, ini pasien tadi malam itu panas dok. 38 derajat Celcius dok. Ya. Nah, sudah kami berikan paracetamol dok. Nah, kira-kira mau diberikan lagi nggak dok? Paracetamolnya yang kami berikan dosisnya 500 dok. Nah, nanti teman-teman sarankan ke dokternya lebih baik 500 dulu dok karena panasnya tidak terlalu tinggi toh, dok. Nah, itu keselamatan pasien. Tuh. Atau salah satunya, dok sebelum masuk kamar pasien tolong dong cuci tangannya. Itu keselamatan pasien. Karena budaya. Ya, dan lain-lainnya masih banyak sekali. Salah satu tujuannya itu ini, terciptanya budaya keselamatan pasien. Tuh. Yang kedua, ya, meningkatkan akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat. Kalau sudah berbicara yang namanya akuntability, ya keakuratan. Ya, pasti nanti berhubungan dengan yang namanya kepuasan pasien, kepuasan pelanggan. Itu ya. Yang ketiga itu adalah menurunkan KTD. KTD itu apa? Tolong dicatat. Kejadian tidak diharapkan. Atau kalau kita sebut itu adalah kecelakaan. Ya, kecelakaan apa? Dalam kecelakaan keselamatan pasien. Tuh. Ya. Nomor 4 ya, terlaksananya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan kejadian ini. Kejadian keselamatan pasien ini.
Nah, itu. Jadi bikinkanlah program-program keselamatan pasien. Gampang kok programnya itu. 7 standar, 7 langkah, 6 sasaran. Itu saja kok selama kita 6 bulan ini. Ya. Nah, 7 standar, 7 langkah, 6 sasaran. Ini disebut dengan tujuannya. Nah, aspek hukum, adik-adik ini lihat. Aspek hukumnya ini ada di Undang-Undang 29 tahun 2004. Ini tentang praktik kedokteran, adik-adik. Kemudian 36 2009 ini tentang Undang-Undang Kesehatan. Ya, itu ada di pasal 5 ya ayat 2, pasal 19 dan pasal 54. Nah, ini enggak usah dihafalkan ya. Nanti dilihat-lihat saja. Undang-Undang 44 tahun 2009 ini tentang Undang-Undang Rumah Sakit. Ya. Nah, ada di pasal 13 ya, 32 dan pasal 43. Tuh ada di situ tuh, adik-adik. Sehingga karena tadi ingat keselamatan pasien dikenalkan di Indonesia tahun berapa? Tadi masih ingat tahun berapa? Tahun 2005, Pak. 2000 dikenalkan ya, baru disahkan KKPRS tahun 2005 ya. Oh, 2000 dikenalkan, Dikenalkan 2005 di Indonesia, disahkan. 2005 disahkan KKPRS-nya. Iya. Nah, KKPRS belum menyusun regulasi keselamatan pasien, adik-adik. Regulasi keselamatan pasien baru dikeluarkan pertama di tahun 2011 lewat Peraturan Menteri Kesehatan nomor 16 tahun 91 ini. Nomor 16 tahun 91. Nomor 1691. Tuh. Ada di Itu situ. dikeluarkannya, Pak. Apa gimana? Regulasi pertama keselamatan pasien. Oh, baru dikeluarkan ya? Betul. Nah, tapi ini dirubah sekarang. Kalau nanti akreditasi, adik-adik melakukan keselamatan pasien, nanti kan menjadi kepala ruangan ya, amin ya. Setelah lulus nanti kemungkinan besar menjadi kepala ruangan. Ini nggak dipakai. Yang dipakai nanti yang ini. Jadi yang ini sudah nggak dipakai lagi, dikeluarkan peraturan keselamatan pasien yang kedua. Ini yang ke-1 tapi sudah dicabut. Nomor 2 ini yang dipakai sampai sekarang. Di nomor 11 tahun 2017. Nah, sampai sini bisa dipahami aspek hukumnya? Bisa, Pak. Ya. Jadi dikenalkan di Indonesia tahun 2000-an, baru KKPRS berdiri ya. KKPRS berdiri tahun 2005. Kalau ditanya misalkan kapan sih berdirinya, ya tadi tanggal 21 Agustus 2005 tadi ya. Nah, regulasi keselamatan pasien pertama dikeluarkan ya ini. Nah, itu ya 2011. Oke, jelas. Nah, pasien safety atau safety first ya. Nah, itu pasien safety itu adalah isu global sekarang ya, terkini dan penting dalam pelayanan rumah sakit. Kemudian pasien safety seharusnya sudah menyatu dengan proses pengobatan pada pasien itu sendiri. Itu jelas ya di keselamatan pasien. Nah, ini definisi keselamatan pasien. Oke, kalau tadi di pendahuluan sudah panjang, sekarang kita di definisinya. Nih, kalau adik-adik baca ya, keselamatan pasien rumah sakit itu adalah suatu sistem di mana rumah sakit membuat asuhan pasien itu lebih aman dan diharapkan dapat mencegah terjadinya cedera. Cedera tadi apa? Adverse event atau bisa diawali dengan yang namanya KTD. KTD, betul. Nah, kalau sudah KTD berarti ada kejadian yang tidak diinginkan atau kejadian yang tidak diharapkan. Karena apa? Ada yang namanya masalah keselamatan pasien. Jadi intinya ada malpraktik seperti itu ya. Cara menghafalkannya seperti itu. Nah, itu. Dengan cara apa? Nah, di dalam keselamatan pasien itu adik-adik harus mampu mengukur yang namanya resiko. Nah, resiko nanti insya Allah di pertemuan 11-12 ya, insya Allah ya, di pertemuan 11-12 itu kita akan belajar manajemen risiko. Ini materi sulit nih ya, ini harus butuh pemahaman besar nih di sini. Nah, identifikasi, pengelolaan risiko dan keselamatan pasien ya, pelaporan dan analisis insiden ya, ini apa namanya itu, jadi kalau nanti ada keselamatan pasien ya itu kita harus buat analisis insiden ya, atau nantinya itu ada yang namanya itu investigasi. Tahu investigasi? Enggak tahu, Pak. Investigasi itu adalah mencari penyebab KTD itu apa.
Masih ingat saya tanyakan tadi akibat apa? Ya tadi ya adik-adik bisa sebutkan. Akibat kurang pengetahuan, Pak. Listriknya padam, Pak. Nah, itu surplus. Ya. Akibat apa lagi tadi tuh? Skill. Satu lagi tadi, manajemen yang kurang. Nah, dilakukan investigasinya. Kalau misalkan kenanya di skill, apa perawatnya ini yang kurang skillnya? Kalau seandainya ada di tindakan dokter, apakah dokternya yang di skillnya kurang baik dalam melakukan tindakan kepada pasien? Nah, itu diinvestigasilah nanti itu. Ya, nah, itu. Kemudian, kemampuan untuk belajar dan menindaklanjuti insiden serta menerapkan solusi untuk mencegah. Berarti di sini nanti akan ada yang namanya pengendalian. Ini slide-nya nanti saya berikan ya ke Mbak Fani ya. Nanti setelah ini nanti silahkan dipelajari ulang. Nanti saya berikan ke Mbak Fani. Iya, Pak. Makasih, Pak. Nah, ini ya. Ini yang nanti harus kita ketahui. Next, ya. Nih, gerakan keselamatan pasien ini sudah jelas ya. Tadi di 21 Agustus tahun 2005. Nah, bulan Agustus 2005 itu dijelaskan Departemen Kesehatan RI mencanangkan gerakan moral nasional keselamatan pasien atau yang sering kita dengar itu namanya GMN KPRS. Dulu ya, sebagai tonggak awal penerapan tuh, baru tonggak awalnya di Indonesia di 2005 tuh. Dikenalkan 2000 ya, dikenalkan tahun 2000 baru dibuat KKPRS 2005, keluar regulasi pertama tadi di mana tahun 2011 tadi ya toh. Nah, baru dirubah ke tahun 2017. Ah, ini kalau ada yang mau tahu dasar-dasar keselamatan pasien di Indonesia. Nah, ini ya, nanti bisa lihat ya. Di sini ini sudah teknis banget ya. Nanti sambil belajar sambil ini saja ya, sambil materi berlanjut ya. Nanti kita pasti akan melewatin ini ya. Insiden, pelaporan, analisa, pengembangan solusi. Nanti selama 6 bulan ini pasti kita akan melewatin ini. Ini saya lewati saja. Istilah insiden ya, itu adalah kejadian yang tidak disengaja mengakibatkan potensi cedera atau kecelakaan pada bukan kecelakaan, karena insiden sudah kecelakaan. Jadi insiden itu kejadian yang tidak diharapkan tapi belum ada kerugian atau belum cedera adik-adik. Ya. Belum ada cederanya pada pasien. Cedera. Karena dia kata-katanya masih potensi. Kalau potensi kan masih belum terjadi. Kalau aktual sudah terjadi. Nah, maka dalam insiden ya dikenal dengan istilah-istilah seperti KTD tadi sudah tahu ya, kejadian tidak diharapkan. Ada KNC, kejadian nyaris cedera, atau kalau orang K3 rumah sakit sebutnya dengan near miss, hampir terjadi pengertiannya. Ini tolong dihafalkan, nanti ya dicatat ini ya. Kemudian KTC ya, kejadian tidak cedera. Ya. KPC, kejadian potensial cedera. Nah, ini yang harus kita ketahui dalam istilah-istilah yang ada di dalam keselamatan pasien. KTD, KNC, KTC, KPC. Nah, ini nanti harus hafal ya kalau ini ya. Nanti bikin laporannya gimana kalau nggak hafal nanti di rumah sakit. Gitu ya. Itu harus hafal tuh, ada KTD, KNC, KTC dan KPC. Ya, nanti ngapalinya seperti itulah. Kejadian tidak diharapkan, kejadian nyaris cedera, kejadian tidak cedera, sama kejadian potensial cedera. Gitu, ya. Nah, kejadian tidak diharapkan, nah tadi sudah saya jelaskan, nanti ini tolong dibaca ya pengertiannya. Oke. Nah, adverse event, nah ini kejadian tidak diharapkan lebih disebabkan tindakan ya daripada manajemen kesehatan. Nah, ini ya, mengakibatkan perpanjangan masa perawatannya. Jadi seharusnya tadi pasien itu harus pulang dalam 3 hari, karena adik-adik salah memberikan obat, dia sesak napas ya bisa jadi 5 hari. Rugi pasien.
rugi rawat inap, seharinya dia harus bayar 500 ya untuk rawat, untuk sewa kamarnya, belum bayar adversnya si dokter, adversnya si perawat, jadinya apa? Rugi pasien. Itu ya, kejadian yang tidak diharapkan atau adverse event ini ya. Nah, ini nanti tolong dibaca yang ini juga nyaris cedera tadi sudah ada ya, saya dijelaskan ya, tinggal adik-adik nanti dibaca saja ya di sini ya, dijelaskan lebih panjang gitu ya. Nah ini medical error. Apa tuh medical error Pak Merizal? Ini yang dapat menyebabkan adverse event. Ya, apa tadi adverse event itu? Ya, mungkin dapat menyebabkan cedera. Ya kan? Nah, biasanya ini sering terjadi pada proses asuhan medis. Nah, karena dia ya kalau kita ceritakan ya potensinya ke sini adik-adik, mengakibatkan cedera pada pasien. Itu adik-adik. Ya, ini yang disebut dengan medical error. Jadi sudah banyak ya di sini istilah-istilah, ada medical error, adverse event, KTC, KNC ya, kemudian itu KPC, kemudian KTC. Nah, itu dihafalkan ya nanti ya. Oke, ini medical error sudah. Nah, nih akibat medical error. Salah satunya ada di mana Pak Merizal? Itu ada di Amerika Serikat nih, sampai segini loh dek itu. Sampai 100.000 loh. Mengakibatkan kematian sebesar 100.000 orang per tahun loh pasien. Akibat gara-gara ini. Jadi intinya yang tadinya ke rumah sakit mau sehat, akhirnya ya sebaliknya. Gitu. Atau mungkin ada dek pernah kenal gini deh. Itu ada nenekmu misalkan meninggal di mana? Di rumah, di RSUD Anu, RSUD A, RSUD B, RSUD C misalkan. Pasti masyarakat sudah beranggapan, namanya juga RSUD, ya kan? Betul nggak? Berbeda dengan swasta. Kalau swasta enggak, pelayanannya bagus. Kalau seandainya pelayanannya jelek kan dikomplain. Kalau ke RSUD siapa yang mau komplain? Yang miliknya pemerintah. Betul nggak? Iya Pak, betul. Berobat di mana? RSUD. Berapa hari? 5 hari. Harusnya kan cuma bisa 2 hari doang kalau DBD, ya kan? Namanya juga RSUD, ya kan? Seperti inilah harus diantisipasi ya, adik-adik sekalian ya. Nah, komponen kesehatan pasien, nah ini nanti kita pelajari lebih lanjut ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sasaran ya, ini ada 6, nanti akan kita pelajari kupas lebih lanjut di sini, tapi ingat nanti sasaran ada 6, nanti kita akan kupas lebih lanjut. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan untuk dasar-dasar ini adik-adik. Kalau kejadian potensial cedera itu maksudnya kayak gimana ya Pak? Kejadian potensial cedera. KPC itu ya, itu adalah dia itu belum terjadi, tapi mempunyai resiko untuk terjadi. Yang namanya resiko itu belum terjadi. Berbeda dengan yang namanya aktual. Kalau aktual terjadi. Contoh, Mbak Fani mau melakukan infus. Ya, kemungkinan gagal enggak? Iya Pak. Nah, itulah yang namanya KPC. Kalau gagal kemungkinan apa yang terjadi? Dur, bengkak ya pada pasiennya tersebut. Betul enggak? Betul. Nah, itu namanya KPC. Nah, misalkan Devani mau melakukan injeksi ya, nyuntik vaksin. Kemungkinan gagal enggak? Iya, Pak. Nah, kalau nanti kejadiannya gagal apa yang terjadi? Ya, nyeri pada bagian yang dilakukan suntikan tadi. Betul enggak? Itu yang namanya KPC. Nah, sampai sini bisa dipahami? Iya, Pak, bisa. Berarti antara KNC dan KPC itu hampir sama ya, Pak? KNC ya, kalau enggak. Kalau KPC itu kan dia itu kemungkinan terjadi ya kan, mau melakukan infus kemungkinan terjadi. Kalau KNC itu kan nyaris atau nirmis, hampir terjadi. Nah, contohnya seperti ini, pada saat Mbak Fani itu akan melakukan pemasangan infus,
tiba-tiba baru mau aja nyentuh kulitnya si pasien, tiba-tiba aboketnya jatuh. Nah, itu nyaris cedera. Atau Oh, tiba-tiba kalau kok bengkok. Nah, itu nyaris cedera. iya ya. Gitu. Bisa dipahami perbedaannya? Paham, Pak. Oke, ada lagi? Silakan. Mbak Lucy, Pak mau tanya lagi. boleh. Berarti perbedaan antara perawat dan dokter itu, kalau perawat itu bertanggung jawab terhadap ruangan, kalau dokter itu bertanggung jawab pada tindakan medisnya. Jadi Atau perbedaannya itu, kalau dokter itu tindakan medis, kalau ruangan sama, tapi penanggung jawab ruangan itu adalah perawat ya. Kalau dokter itu medis, kalau perawat asuhan keperawatan. oh, lebih ke asuhannya ya. Kalau dokter Mm-mm. lebih ke tindakan gitu. Tindakan medisnya, pembedahan. Apakah dokter dan perawat boleh melakukan tindakan pembedahan? Boleh. Kalau medisnya nanti di dokternya ya melakukan tindakannya, nanti perawatnya asuhan keperawatannya. Contoh apa? Hekting, ya jahit itu perawat, nanti sampai dengan perawatan pasca operasi itu perawatnya nanti. Nah, di sini sudah berbeda ya perbedaannya ya, sudah paham ya? Iya, Pak. Ada lagi? Pak, mau tanya Boleh. kalau pasien safety itu isu terkini gitu. Kalau misalkan kan kalau perawat itu kan shift-shiftan ya Pak ya. Itu laporannya itu tuh emang harus dikasih ke perawat yang shift selanjutnya apa gimana ya Pak? Harus. Namanya nanti SBAR. SBAR. Situation, background, assessment, R-nya itu R-nya lupa saya. Nanti kita pelajari lebih lanjut ya. SBAR, nanti namanya SBAR. Oh, jadi untuk pasien safety itu laporannya itu harus dibagi ke shift selanjutnya yang perawat shift selanjutnya. Terus harus dibagi ke perawat selanjutnya, shift-shiftnya. Jadi harus tahu semua shift-shiftnya. Oke, ya Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada, saya kira cukup sampai sekian untuk perkuliahan hari ini ya, terkait dengan kontrak dan dasar-dasar. Nanti kita sesuaikan saja ya. Kalau di jadwal saya itu hari apa sih? Selasa, Pak. Selasa jam 11. Jam 11 ya? Nggak apa-apa. Nanti kalau seandainya kita sama-sama bisa di hari Selasa, kita hari Selasa. Tapi kalau seandainya, kayaknya Selasa ini saya nggak bisa ya, Selasa ini. Nanti ya mungkin kita undur di hari Rabunya atau bagaimana, nanti nggak apa-apa. Nanti kita sesuaikan saja. Gitu ya Mbak Fani? PJ-nya Mbak Fani ya berarti ya? Iya, Pak. Karena hari Selasa saya itu ada kegiatan di K3 Migas, minyak bumi dan gas. Berarti ganti hari ya, Pak ya? Insya Allah nanti ganti hari ya, insya Allah nanti ya. Nanti saya hubungi Mbak Fani lagi. Iya, Pak, baik. Nah, nanti disiapkan saja, mungkin ya bisa hari Rabunya atau mungkin hari Kamisnya, monggo nanti disilahkan. Kalau hari Rabu ada jadwal matkul juga, Pak. Full ya, berarti nggak bisa dari Rabu ya. Nanti kita Iya. cari hari lagi. Gitu. Iya, Pak. Oke, jelas? Jelas, Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak kita akhiri. Pas? Oke, kalau pas, oke itu adik-adik ya untuk perkuliahan singkat kita hari ini ya. Kalau kuliah tuh nggak usah lama-lama ya. Yang penting paham. Nanti selanjutnya ya nanti dipahami di tugas dan selanjutnya. Itu dari saya ya adik-adik terkait dasar-dasar keselamatan pasien. Nanti itu ya akan lebih banyak lagi materinya nanti di pertemuan selanjutnya. Dan apa namanya itu absen ya, tolong di absen ya. Siapa tanggung jawab absen? Saya, Pak. Iya. Nah, nanti tolong di absen ya, Yang tadi tidak hadir jadi juga di absen juga ya, karena ya mungkin kerja ya, nanti rekaman videonya nanti tolong diberikan. Ya, tetapi nanti akan ada tugas khusus ya bagi yang ini ya, bagi teman-teman yang akan kerja ya. Karena nggak mungkin kalau nggak masuk terus ya. Yang jelas nanti ya ada absennya, nanti saya akan lihat di absen dia di ujian ya. Kalau seandainya kurang ya nanti akan saya berikan tugas begitu ya. Siap. Siap. Gitu ya. Nah,
Berbeda dengan adik-adik yang masuk terus, kalau yang masuk terus tidak, gitu ya. Kalau yang nggak masuk, seperti yang teman-teman kerja ya, yang nggak masuk kerja ya mungkin ada kesibukan lain-lain yang harus diberikan tugas nantinya. Iya, Pak. Oke, itu ya dari saya ya adik-adik. Semoga sehat selalu. Kita tutup ya kuliah ya, hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil. Amin. Selanjutnya kita akhiri. Monggo adik-adik jika ada kuliah lagi dilanjutkan atau mungkin mau istirahat dulu atau ada aktivitas lagi, monggo saya persilahkan. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya izin pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.